Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas 301, Tanjung Pinang. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Ekonomi Maritim dengan dosen pengampu Ibu Bunga Paramita, SEMSI. Kali ini kami akan membahas mengenai potensi kemaritiman yang ada di Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan! Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Kalau nahoda kuranglah. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Pelabuhan Pelantar 2 atau yang sekarang dikenal dengan Pelabuhan Kuala Riau. Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nurdin Basiru, secara resmi memulai pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas gubernur di tahun 2018. Pelabuhan ini dibuat dengan guna memperlancar arus barang yang masuk di Tanjung Pinang. Lokasinya yang berdekatan di laut membuat pelabuhan ini menjadi objek yang disukai remaja karena view pemandangan di sore hari. Matahari yang mau tenggelam disuguhkan di sana dengan pemandangan kapal-kapal yang sedang singgah ataupun ingin berangkat mempercantik pemandangan. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Pelabuhan Bongkar Muat 2 ini di kawasan Kota Lama, Kota Tanjung Pinang, yang terhitung mulai 3 April 2019 resmi menyandang nama baru, yakni Pelabuhan Kuala Riau. Masih menghadapi kendala berupa terbatas dan kekurangan ketersediaan armada pendukung angkutan jalan darat. Pelabuhan Sri Bintang Pura. Pada awal perkembangan, pelabuhan yang dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Pinang adalah Pelabuhan Sri Bintang Pura. Sarana dan fasilitasnya dibangun pada tahun 1925 dengan konstruksi kayu pada masa penjajahan Belanda. Peresmian nama Sri Bintang Pura ini dilakukan pada tanggal 21 Januari 1984 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bapak Pongki Soeplajo. Bertepatan dengan peresmian terminal penumpang. Nama Sri Bintang Pura bermakna pintu gerbang Kepulauan Riau yang permai dan terletak di Pulau Bintan yang gemerlapan. Kapal laut Sri Bintang Pura melakukan redesign terminal penumpang. Karena lokasi terminal penumpang, kapal terletak di Jalan Samudra nomor 1, berada di pusat kota dengan perkembangan kota Tanjung Pinang yang begitu pesat. Yang semula di sana hanya terdapat gedung pemerintah, kantor, toko, dan pasar, sekarang bertambah dengan kehadirannya alun-alun dan pusat-pusat perbelanjaan dengan fasilitas yang lengkap, seperti Bintan Mall dan Bintan Plaza, serta hotel-hotel yang berdiri di tengah kota, semakin padat dan sesak yang nantinya akan menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan,
kebisingan, dan polusi udara. Kondisi terminal penumpang kapal laut Sri Bintanpura ini merupakan kawasan perkotaan yang sukar untuk dikembangkan ke arah darat, di mana samping kiri dan kanan dari lokasi tersebut sudah direklamasi oleh para investor. Maka perlahan Sri Bintanpura tidak dapat menyesuaikan diri lagi dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah kota dengan latar belakang sejarah yang berakar pada budaya Melayu, bahwa semaju apapun ditambah kemungkinan arus globalisasi dengan sistem keterbukaannya, kota Tanjung Pinang tidak boleh kehilangan identitas jati dirinya berangkar pada budaya Melayu kedua. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan pendatang, mengakibatkan jumlah dari pengguna fasilitas penumpang bertambah pula, sehingga di saat musim libur, terminal penumpang menjadi penuh dan sesak, serta tidak nyaman dikarenakan fungsi bangunan tidak lagi menampung dan memenuhi kebutuhan para pengguna lahan. Baik, kita ke selanjutnya yang itu makanan khas Kepri, yaitu otak-otak. Nah, di sini otak-otak ini dicampurin bumbu-bumbu gulai lalu dibungkus dengan daun kelapa. Nah, isiannya itu dia ada otak-otak tulang, otak-otak sotong, otak-otak cumi, otak-otak ikan, dan masih banyak lagi. Nah, makanan tersebut banyak didapatkan di Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Yang mulai dari satu kedai hingga kedai lainnya. Nah, di pintu masuk pelabuhan Sri Bintanpura itu banyak sekali pedagang yang menjual otak-otak ini. Jadi jika kalian ingin membeli makanan ini, kalian bisa datang ke pintu masuk atau pintu keluar pelabuhan Sri Bintanpura. Nah, para pedagang menjajakan otak-otak di atas gerobak, menjajarkan otak-otak di atas gerobak mereka, dan yang menghiasi pintu gerbang masuk pelabuhan sebelum wisatawan meninggalkan Tanjung Pinang. Nah, harga otak-otak ini juga sangat murah, dan kalian dapat membeli dengan harga per piece-nya itu 100.000, dan kebanyakan pengunjung membeli isi satu kotak yang isinya 50.000. Selanjutnya, kami mendatangi salah satu destinasi wisata di Tanjung Pinang, yaitu Pantai Tanjung Stumu. Pantai Tanjung Stumu, Dompak, Tanjung Pinang dibuka sebagai tempat wisata sejak awal Januari 2020 lalu oleh Fok Darwis Dompak. Keistimewaan pantai ini adalah Anda bisa menikmati sunset dengan sempurna. Untuk mencapai lokasi pantai, Anda harus melewati Pantai Tanjung Siambang. Patokannya adalah kantor Satpol PP Kepri. Jika untuk menuju Pantai Tanjung Siambang, Anda harus melalui samping kantor itu, tapi menuju Pantai Tanjung Stumu, Anda harus jalan terus hingga jalan aspal habis dan masuk ke pemukiman warga. Ada pelang yang sudah dipasang oleh Pok Darwis Dompak juga sebagai penanda. Waktu terbaik untuk datang ke lokasi ini adalah saat sore hari, karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama untuk menunggu sunset. Tetapi, jika Anda ingin menikmati dan bermain di pantai juga, Anda bisa datang dari pagi. Dan jika Anda ingin membawa makanan dari rumah, ingatlah untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Bagi penggemar fotografi yang suka berburu sunset, pantai ini adalah surganya. Karena mata benar-benar dimanjakan dengan matahari yang perlahan tenggelam dengan menyemburkan sinar hingga kemerahan. Bagi saya pribadi, pantai ini sangat potensial sebagai destinasi wisata pantai di Kota Tanjung Pinang jika dibenahi dan dikelola dengan baik. Sebab dari hasil ngobrol dengan pengelola kafe yang juga pengurus Pok Darwis Dompak, pantai dan lahan di sana dikuasai pemerintah. Yang artinya, pantai ini tidak mengalami kendala jika harus dikembangkan tanpa harus terhalang izin dari pemilik lahan.
Tempat selanjutnya adalah Vihara Dharma Sasana. Vihara Dharma Sasana berada di pinggir pantai Senggarang, Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Selain digunakan untuk tempat ibadah umat Buddha, vihara ini digunakan sebagai objek wisata menarik di Pulau Bintan. Vihara ini berseberangan dengan kota Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. Bahkan, tempat ini sudah cukup dekat dengan kota Tanjung Pinang. Jika penduduk setempat ingin bepergian ke Tanjung Pinang, mereka selalu menggunakan perahu penyeberangan. Perahu penyeberangan selalu tersedia di dermaga Senggarang ataupun kota Tanjung Pinang, tepatnya di Pelantar 2 depan Hotel Laut Jaya. Di halaman vihara ini juga banyak terdapat penjual jajanan kecil seperti air kelapa dan lain-lain. Suasana hijau tampak di kawasan vihara ini. Terdapat banyak patung seperti patung Buddha, patung Dewi Kuan Yin, patung naga, patung pendekar sakti Sungji, Kong, dan teman-temannya. Di dalam vihara ini terdapat kuil yang dibangun pada abad ke-17 dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, mulai dari tempat untuk mencuci tangan hingga toilet. Tempat wisata ini merupakan salah satu favorit wisatawan lokal maupun asing. Terbukti dengan banyaknya bahasa-bahasa asing yang kami dengar saat sedang berkunjung. Setelah lelah berkeliling, Anda juga dapat menikmati indahnya pemandangan di tepi laut yang menyenangkan.